7. Sama ya. Ada pun. Halaman 6 ada pun. Nih, bawah. Belum ada pun. Sama Ada pun. Ya, ada yang kiri. Iya. Syarat-syarat khalifah menunjukkan. Ya. Oh ini. Ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتحة جانية بالخمر وتمام كل السؤول والأمر على صلاح الشم ظاهر البواطن وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معالي شيخ في هذا إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم Adapun jika khatib batal setelah habis 2 khutbah. Udah beres nih, khatib pertama duduk, khatib kedua udah beres nih, baru batal khatibnya. Apa batalnya? Mau kentut, apa batalnya lupa belum wudu, kagak wudu. Kan kadang-kadang suka ada gitu. Udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Belum. Yang disebut al-aslu qawiyun di situ. Al-aslu qawiyun, yang asal itu kuat. Kan asalnya enggak punya wudu. Udah wudu belum? Udah wudu belum? Umpama kita diserang tuh penyakit gituan tuh. Udah wudu belum? Belum. Orang belum wudu. Nah, lain lagi nih masanya nih. Udah batal belum? Udah batal belum? Nah, ngomongnya udah batal belum? Batal belum? Berarti kalau ngomong batal belum? Udah punya wudu. Berarti. Nah, jawabannya apa? Belum. Belum batal. Sebab asalnya punya wudu. Tuh omongan gituan tuh kalau nggak ulama,
nggak ngerti. Udah wudu belum? Udah wudu belum? Belum. Karena manusia asalnya nggak punya wudu, makanya wajib wudu. Itu yang disebut kaidah fikih tuh al aslu qawiyun. Yang asal itu kuat. Asalnya nggak punya wudu. Ente lagi ngeributin nih diri sendiri sih, bukannya ngebet orang lain, bukan. Ragu-ragu kita nih, udah wudu belum? Udah wudu belum? Belum. Udah batal belum? Batal belum? Belum. Nah, kalau ragu-ragu juga, peluk aja bini dah udah. Anak masih ragu-ragu juga nih. Gitu. Peluk aja bini, jelas nggak? Jelas batalnya. Itu orang bini, paling bini kebingungan main peluk-peluk aja. Itu al aslu qawiyun. Seandainya itu terjadi pada khatib, beres khutbah kena diserang keraguan-raguan. Aneh tadi udah wudu belum ya? Belum ente kalau gitu. Ngomongnya udah wudu belum? Keluar deh. Nyerahin nih. Kalau masalahnya keraguan-raguan, udah batal belum? Batal belum? Belum. Itu karena asalnya punya wudu. Kena tuh. Usul. Itu seandainya diserang penyakit syak, keraguan-raguan. Jawabannya al aslu qawiyun, yang asal itu kuat. Karena asalnya tidak punya wudu, kamu jawab belum punya wudu, maka khutbahnya jadi batal. Khatibnya yang batal karena dia belum punya wudu. Nah, habis itu dia turun dah. Dan sebelumnya sembahyang Jumat, sholat Jumatnya belum dikerjain, baru selesai 2 khutbah, batal ini si khatibnya, belum masuk ke sholat Jumat. Maka syaratnya khalifah bahwa dia telah dengar sekalian rukun 2 khutbah. Syarat yang ngegantiin udah ngedenger dari awal. Tuh, yang layak untuk menjadi khalifah. Oh, yang depan lagi. Di sini nih yang pada ngerti. Dengar dari awal. Dari awal mesti udah hadir. Dari awal dengar. Dari awal apa? Dari awal khutbah. Syarat yang menjadi, ini masalahnya pada zaman ini, khatib batal di 2 khutbah, belum masuk sholat Jumat. Yang ngegantiin aja sesuai dengan permasalahan. Jadi bila Anda ingin menjawab sesuatu, maka sesuaikan dengan pertanyaan, kan gitu. Karena permasalahannya khatib selesai dengan sempurna baru batal. Yang ngeganti ini juga syaratnya harus sempurna. Yang ngedengerin syarat-syarat khutbah dari awal sampai akhir. Itu persyaratannya. Nah, kalau yang duduk di depan sholat Jumat tidur aja dari awal udah, nggak berhak. Dari awal datang tidur, khatib membaca rukun dan syarat nggak denger, biar di depan juga berhak ngegantiin, nggak berhak ngegantiin. Numpang tidur dong. Itu syaratnya. Jadi syarat pengganti khatib yang batal 2 khutbahnya selesai, maka yang menggantikan sebagai khalifah di sini persyaratannya dia sempurna mendengarkan khutbah dari awal
sampai selesai. Dia yang berhak jadi khalifah. Dan bahwa dia masuk dengan segera. Jadi begitu khatibnya batal, turun mimbar segera. Jangan ngomong begini, aneh nggak enak sama temen nih. Ntar dikata songong lagi sama temen. Tuh nggak ada urusan gituan. Itu di situ akhlak nggak main. Nggak enak sama temen, nggak enak sama temen. 5 menit aja nggak buru-buru diganti, batal tuh sholat Jumatnya. Umpama ada guru di sebelah, kita bilang, ada kagak enak sama guru, nggak enak sama temen kita agak beda nih, ilmunya agak tinggi gitu maksudnya. Gitu. Ayo main dorong-dorong, anda yang atuh dorong, ya atuh dorong. Gitu. Di situ bukan tempat itu main dorong-dorongan. Akhlak di situ nggak main tuh Pak. Syariat tuh yang main tuh. Maju deh. Jangan mikir. Kalau kita mikirin kagak enak melulu, akhirnya baca Fatihah bisa salah ntar. Grogi ujung-ujungnya. Jadi kita demi menyelamatkan orang banyak, sholat Jumat tidak sampai bubar, nggak sampai batal, maju udah. Oh, sangia aja udah, orang kita punya ilmu. Emang kalau nggak punya ilmu itu, maju, nggak enak nih maju nih. Di belakang banyak orang-orang yang nggak layak aneh tinggalin gitu. Suruh doa aja maju, tinggalin tuh prasangka begitu, masuk udah. Ya. Tapi kalau memang bodoh ya jangan, suruh doa aja nih, jangan. Gitu. Di sini dia masuk dengan segera sebagaimana yang telah tersebut adanya. Segeranya ini nih berapa lama nih? 5 menit. Kalau nggak buru-buru diganti maka sholat Jumat jadi bubar. Itu batal. Nah, kalau batal gimana? Dosa semuanya. Nah itu mesti dipikirin. Jadi jangan ada, aduh, jangan enak sama sebelah nih kanan kiri nih. Itu di situ nggak main Pak. Kalimat kagak enak di situ, akhlak di situ nggak main. Karena syariat terkait dengan masalah 5 menit belum diganti maka sholat Jumat jadi batal, semuanya bubar. Kalau batal dosa nggak? Nah itu yang mesti diingetin itu. Ini syariat, emang ilmu syariat kan gini Pak, banyak aturan memang juga. Udah begitu, udah begini, batu. Adapun jika, nah terus kalau masuk kita kan tinggal sholat Jumat, yang batalkan khotbahnya, sholat Jumatnya belum. Jadi kita yang ganti ini masuk ke depan ke sini langsung sebagai imam. Ini tata cara menggantikan 2 khutbah batal si khatib. Caranya, syaratnya seperti ini. Adapun jika imam batal di rakaat pertama, ini lain lagi nih batalnya. Makanya ini kalau dirunut tuh, batalnya aja kudu tahu ini di mana, ini di mana. Tadi batalnya di 2 khutbah, belum menjelang sholat Jumat. Sekarang lain lagi nih, batalnya di rakaat pertama. Imamnya khatib udah beres, masuk jadi imam. Rakaat pertama batal. Nah, kalau rakaat pertama batal nih urusannya gimana? Ya tetap aja kalau dia batal wajib keluar. Kita nggak usah nunggu dia balik lagi kemari. Dan kalau khatibnya sampai ngomong gitu, tungguinnya anek balik lagi nih. Wudu, ya belum ngaji berarti ini khatib. Masa ngajak ngobrol? Ya dosa, dia dosa loh ngajak ngobrol sama orang yang lagi sholat. Ini batal, ntar balik lagi sini tungguin.
Gimana urusannya? Apa yang ngomong begitu? Boleh jadi kejadian. Dan dia nggak mau tuh keluar sana. Dia kesini nggak berhak balik kemari, dia harus muter ke belakang sana. Dan itu di belakang sholatnya. Di sini udah dia termasuk murid baru ibaratnya gitu. Di belakang. Ya. Disiapin ini ada kamar kemarin untuk menghindari memiak orang. Kasusnya lain lagi. Kalau kasus seperti ini, khotib sholat rakaat pertama batal, keluar ke sana, ngambil air wudhu tetap ke sono, bukan balik kemari atau barisan sini, bukan. Ini nggak ganggu tetap. Kalau ke sini, dia kan ke sini nanti nih, hilang ke sono muter di belakang. Itu tata caranya seperti itu. Mau pakai gamis, pakai jubah, pakai udeng-udeng. Nah orang kan pada ngeliatin kan. Lah tadi di atas mimbar, sekarang di belakang. Di belakang itu. Jangan di sini. Di sini nggak ganggu. Waktu masuk barisan nggak ganggu kan? Nggak ganggu. Nah kesana dia muter, udah di belakang jadinya. Daripada sembahyang Jumat, jadi khotibnya selesai dengan sempurna. Begitu masuk pada sholat Jumat, rakaat pertama batal si imam. Maka syarat-syaratnya khalifah nih lain lagi nih. Syarat yang ngeganti nih lain lagi. Kalau tadi khotib baru khotbah pertama, mau masuk khotbah kedua, batal. Syarat yang ngegantiin dari awal sampai akhir kudu yang denger. Naik khotbah ke satu, khotbah kedua batal. Berikutnya tuh syaratnya pengganti khotib sudah sempurna ngedengerin dari awal sampai akhir. Dia yang berhak maju jadi imam. Nah sekarang masalahnya ini rakaat pertama batal. Syaratnya lain lagi nih, bahwa dia sudah jadi makmum dari sebelumnya batal. Ini syaratnya agak ringan. Nggak ngomong masalah khotbah dari awal sampai akhir, ngedengerin. Cuman dia jadi makmum dari awal sampai akhir. Sebelumnya batal imamnya. Jadi yang bakal menggantikan si imam batal di rakaat pertama, syarat si pengganti sudah jadi makmum dari sebelumnya imamnya batal. Dan bahwa dia masuk dengan segera. Kata segeranya nggak ketinggalan nih. Karena sholat Jumat berjamaah hukumnya wajib. Ini permasalahannya. Maka pergantian tidak boleh lama-lama. Ibarat kata negara, presidennya sama wakil presidennya hilang kagak ada. Akan terjadi chaos. Ini juga sama ini. Imamnya batal. Kelamaan nggak diganti. 5 menit belum ada penggantinya, chaos. Salat Jumatnya ya batal, dosa semua. Itu kata-kata segera, diingetin itu, ya. Jadi nggak ngenakin sama yang sebelah kanan, sebelah kiri nggak berlaku, maju aja udah. Dan itu jangan dipermasalahkan, berdampak kepada ketidakkhusyuan. Jadi selama kita jadi pengganti nih, mikirin mulu. Ini nggak enak nih. Tuh, kalau ngomong begitu mulu, bacaan bener kan artinya? Nggak bakal bener. Mikirin kagak enak mulu. Sebelum makmum mengerjakan satu rukun qauli atau fi'li. Kalau nanti si makmum bergerak masing-masing, kacau. Lantaran yang ganti kelamaan. Oh, ini bakal kejadian.
Imam kagak ada. Pohon muter ke sono kagak ada. Wah, ini sholat jadi bagaimana? Yang ganti ini masih mikir-mikir kagak enak melulu. Akhirnya ntar imam si makmum masing-masing. Kalau makmum mode masing-masing sampai mengerjakan satu rukun fi'li atau rukun qauli, maka di situ yang ngegantiin ada hukum kena hukum dosa, dan ini nanti makmum jadi batal semua. Jangan sampai makmum melakukan satu rukun qauli atau satu rukun fi'li masing-masing. Nah, makanya begitu batal, si imam juga nih buru-buru keluar, buru-buru diganti. Itu manfaatnya segera. Jadi tolong dipahamin kata-kata segera di situ harap dipahami. Karena sholat Jumat berjamaah hukumnya wajib. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah hukumnya sunat muakkad, wa fi qaulin akhar fardu ain. Beda sholat Jumat. Baru nanti prakteknya nih. Gimana nanti prakteknya di sini? Ada yang barusan dipahami deh, yang barusan. Paham nggak? Kalau nggak paham tanyain. Kita jangan kaku dengan urusan direkam, jangan kaku dengan urusan YouTube. Gitu. Kita bebas aja. Gitu. Santai aja udah ngaji. Ya? Nggak bisa udah cut nih, di-cut gitu. Pakai di-cut ini. Ada yang nanya nggak? Kalau makmum berhak nggak? Yang di sini misalnya keluar lewat sini berhak nggak? Makmum. Maksudnya? Keluar lewat sini boleh nggak? Kalau batal? Berhak nggak? Makmum yang di sini. Makmum batal. Kesono miak orang. Berhak nggak ke sini? Ya berhak ke sini. Ya. Ini kan untuk umum, bukan buat imam doangan. Jadi kalau makmum ada yang batal juga sama ke sini. Jangan ngomong begini, itu Kopassus tuh, gitu. Buat khusus tuh, itu habis. Kita juga ke situ bisa. Ya kalau di sini nih yang di pinggir nih, gampang tuh kalau batal. Ya, kanan belok kita. Makanya orang suka demen di pinggir pintu melulu. Salat. Yang backshare tuh di situ. Tuh, yang salisil baul memang di situ sholatnya. Di sini kelamaan ntar jauhan. No di ujung itu. Jadi yang suka di pinggir pintu orang yang bermasalah. Itu pengen buru-buru pulang aja udah ibadahnya. Berhak makmum juga batal sini ke sini. Terus ke belakang ke sana. Berhubung ini memang spesial untuk imam, kalau batal maka ada kamar wudu. Memang ini buat ini ngegantiin masalah. Kalau khotib batal segera wudu, tapi dia nggak berhak di sini. Tetap ke sana. Jangan sampai waktu batal mengganggu jamaah gitu. Kalau orang sudah punten. Misalnya ke sholat punten. Ngeganggu nggak? Jadi mah sono ke belakang. Putar kan ngeganggu barisan intinya. Makmum juga jangan ngomong di hatinya. Ya nih imam batal nih. Habis dia lewat sini ke sana. Jadi ketahuan batal jadinya. Gitu, banyak masalah. Maklum aja orang kalau nggak ngerti ame hukum akan bertanya-tanya. Dia pikir kali ini nggak lagi sholat, itu di hati aja ngegertek. Kan imam kalau lagi khutbah Jumat kan beda. Ada juga pakai baju resmi lain lagi. Nah kita batal tiba-tiba lewat ke sono no. Itu. Pada ngomong nggak tuh kalau langsung ngomong. Awas imam batal. Di hati ngomongnya batal imam ini.
Itu jadi masalah. Kalau kemari sedikit pertanyaan harus belakang sono. Wudu sekalipun di sini tetap ke belakang. Nggak berhak kembali untuk ke ini juga makmum yang batal sama. Balik lagi ke sini. Nah, salah. Sini muter habis wudu ke sini lagi balik. Salah juga. Habis batal wudu sono tetap muter. Ya. Masih ada nggak yang ditanyain? Kita lanjut nih. Jam berapa itu? Oh, baru jam 5. Baru juga setengah jam. Belum panas nih otak belum. Adapun jika imam batal nih di rakaat yang kedua. Beda-beda para jemaah ini masalahnya nih. Ini baru masalah khalifah. Penggantinya siapa? Penggantinya siapa? Di sholat aja nih sesuai dengan batalnya yang gantiin syaratnya ini. Sesuai dengan permasalahannya yang ngegantiin syaratnya seperti ini. Itu mesti dipahami nanti. Supaya kita nggak ragu-ragu untuk masuk. Adapun jika imam batal di rakaat yang kedua daripada Jumat. Rakaat kedua nih. Udah beres, tuh rakaat pertama udah beres, rakaat kedua dia udah kentut. Batal. Ya batalnya harus keluar tetap. Namanya juga batal, keluar ke sini muter ke sono. Tadi di depan, sekarang di belakang. Maka syaratnya khalifah yaitulah 2 syarat yang tersebut, tetapi jikalau khalifah itu telah dapat rakaat yang pertama bersama-sama imam, maka tiada ada khilafnya lagi bahwasannya sah sempurna Jumat bagi sekalian di dalam dua masalah itu. Nggak ada khilaf. Khilaf itu beda pendapat. Jadi sepakat semua ulama bahwa apabila imam di sholat Jumat batalnya di rakaat kedua, maka yang menggantikan itu memang sudah ikut berjamaah bersama imam. Di sini di rakaat yang pertama bersama-sama imam. Di rakaat yang pertama maksudnya yang berhak ngegantiin memang dari awal sudah berjamaah. Nah, ini para jemaah sekalian, kita nerangin ikhtilaf. Kalau ikhtilaf beda pandang di kalangan mazhab mutlak, namanya ikhtilaful kubra. Seperti Imam Syafi'i beda pandang batal dengan Abu Hanifah. Imam Syafi'i beda pandang masalah batal. Abu Hanifah kan kalau kita pendapatnya kalau suami nyolek bini atau istri bersenggolan sama suami batal nggak? Nggak batal kalau Abu Hanifah. Nggak batal. Kita nggak usah masuk ke ayatnya. Nggak batal. Imam Syafi'i batal. Itu terjadi ikhtilaf, namanya ikhtilaf kubro. Siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal kagak kunut, Imam Syafi'i kunut. Itu ikhtilaful kubro karena terjadi di kalangan mazhab mutlak. Kalau terjadi perbedaan ikhtilaf di kalangan mazhab fatwa terus kemari, seperti kalau Mu'alim Syafi'i Hazami berpendapat air pam sah dipakai wudu, air merek Ron
koron berapa sih? 8 ya. Itu sah. Tapi Mama Dimyati enggak sah. Nah, itu namanya ikhtilaf sugro. Ente mau pakai wudu air pump sah. Ente kagak pakai juga enggak apa-apa. Fatwanya di situ. Yang penting jangan ribut. Dua-duanya juga berlaku. Syekh Nawawi bilang, di rumah mau wudu nggak ada air, cuman ada air teh. Kalau keluar rumah ada macan di depan rumah, nggak bisa wudu jadinya. Kata Syekh Nawawi, wudu pakai air teh sah. Tapi Mama Sati Begentur kagak sah. Itu namanya ikhtilaf sugro. Ini yang dihantam nih sama Belanda nih. Perbedaan pendapat dijadikan sebuah sumber untuk pertengkaran. Padahal itu nggak usah. Makanya nanti kalau ada yang nggak kunut, nggak usah dipekarain. Ada yang pakai kunut, nggak usah dipekarain. Yang ke neraka, yang suka ribut. Karena orang bodoh mudah diadu domba. Sementara ame ngaji kagak demen. Demennya ame ceramah doang. Nah, kena loh diadu domba. Namanya adu domba. Kata domba, ogut lagi yang kena. Gua berantem kagak, apa kagak. Kambing lah ya ada yang kena. Padahal domba nggak punya salah apa-apa. Itu istilah depide et impera. Kudu ngerti urusan ginian. Jadi Senoko Kronyo sampai merubah nama menjadi Abdul Ghafur. Sebab kalau namanya Senoko Kronyo nggak diterima di Mekah, ganti nama Abdul Ghafur. Masuklah di sana mempelajari tentang beberapa hal agar Islam terjadi perpecahan. Maka ikhtilaf dia masuk di situ untuk diargumen, diadu dombakan di situ. Yang kunut sama yang kagak kunut, kudu ngerti urusan ginian. Jadi nanti kalau sholat kagak pakai kunut, sholat subuh sah nggak? Sah. Nah kita yang kagak ngerti di sini, imam kagak kunut, di belakang kunut semua, jadi imam lagi nih. Dengar kagak kunut, digendong imamnya ke belakang, dipanggul, gua ke belakang taruh itu. Besok lu jadi imam lagi lu ya, gua kemplang kepala. Padahal lagi sholat di sebelah, bayangin, sampai digendong, dipanggul, saking kagak demennya enak. Nah ini penyakit mau kita. Ayo diadu domba, mau aja udah. Akhirnya kita main serbu-serbuan. Yang kagak kunut pindah, yang pakai kunut pindah. Itu Belanda demen banget dah. Orang Islam pada berebut besek mendingan. Ini yang bodoh ini, yang alim-alim kagak Pak. Urusan ginian. Itu namanya ikhtilaf sugro. Ketika Imam Syafi'i berpendapat, Imam Rafi'i, Syekh Nawawi berpendapat, a'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Bila salah satu tidak difungsikan batal. Itu fatwanya Syekh Nawawi. Tapi Imam Rafi'i bilang kalau sujud yang paling inti di jidat. Yang penting keningnya aja nempel udah, tidak ada penghalang di sininya. Jadi kalau Syekh Nawawi kan kaki mesti diginiin. Kalau nggak diginiin batal. Itu fatwanya Syekh Nawawi. Dengkul kudu nempel. Ini udah nempel. Terus jidat, hidung 7 lah. Itu wajib nempel. Fatwa Syekh Nawawi. Ini terjadi ikhtilaf. Ikhtilafnya ikhtilaf sugro.
nggak usah diperkarain ginian. Di antara mazhab Syafi'i, ashab Syafi'i juga terjadi perbedaan pendapat. Jadi nanti kalau kita sholat kakinya nggak diginiin sah nggak? Menurut Imam Rafi'i sah. Karena yang inti di dalam sujud adalah jidatnya yang nempel di tempat sujud. Nah, kalau kudu diginiin, nah orang yang rematik gimana kakinya? Rematik mah kagak. Sakit apa nih? Asam urat, rematik, satu lagi kolesterol. Ya stroke sama, mesti diginiin juga. Mungkin zaman Syekh Nawawi belum ada penyakit stroke. Karena penyakit stroke banyak pikiran. Jadi zaman itu kan banyak wali, Pak. Ada pengaruhnya, energi positifnya sudah menyebar kemana-mana. Tidak berpengaruh ke tubuh kita. Sekarang banyak energi negatif. Jadi berpengaruh ke tubuh kita. Kadang-kadang ada informasi yang menakutkan, jadi kesini deg-degan jadi pikiran. Padahal nggak bisa dipikirin. Nah ini ketika Syekh Nawawi masih hidup belum ada pembahasan. Kalau kolesterol gimana? Kalau rematik gimana? Nah, kalau kakinya nggak ada kakinya gimana? Mesti ditekuk juga. Nah, itu kita hargai, kita wajib hormat, Pak. Syekh Nawawi, ente macam-macam kualat. Jadi kita nggak boleh apa? Nggak boleh fatwa Syekh Nawawi kita rendahkan. Syekh Nawawi fatwanya gimana? Kualat ente. Itu waliullah. Fatwanya juga mendunia, bukan di Indonesia di sini. Itu namanya ikhtilaf sughra. Terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Nawawi dengan Imam Rafi'i. Jadi yang naik ke atas nih. Karena menurut pendapat Imam Rafi'i, inti di dalam sujud adalah kening jidat. Tuh. Aman nggak Pak kalau ada ilmunya? Aman. Saya dulu waktu di Bogor nih, masih sekolah SMA, nggak boleh pulang ke rumah, balik sekolah, beli kangkung, beli ikan, nggak masak, kagak makan. Kalau masak makan. Sedangkan guru jam 2 udah nungguin mau ngajar ngaji. Saya ngaji jurumnya pakai bahasa Jawa dulu. Saya sholat nggak ditekuk kaki saya, digetok mau bapak-bapak pakai pukulan bedug, kayak tikus lu. Saya belum bisa jawab, saya juga nggak tahu sekolah SMA. Begitu di Jakarta, Mu'alim Syafi'i Hazami, itu terjadi ikhtilaf sughra di kalangan madhab mutlak, terjadi ikhtilaf kubro di kalangan mazhab mutlak, terjadi ikhtilaf sughra di kalangan mazhab fatwa. Kan dua tuh ulama fatwa, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau mazhab mutlak itu dia Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu mazhab mutlak. Jadi gini-ginian Pak, nggak usah diributin udah. Nggak usah, anteng aja udah. Itu dia para jamaah yang ke neraka, yang suka ribut, yang atuh ngerasa bener, yang atuh ngerasa bener. Mendingan merasa salah, aman. Kalau merasa salah kita benerin orang, tapi kalau merasa bener nyalahin, ya itu kerjaannya gitu. Kalau kita merasa benar, berarti orang lain salah. Bahaya nggak? Ya kerjanya nyalahin orang dulu jadinya. Ini suaranya udah kagak enak, Fatihahnya kagak pas ya. Itu. Jadi yang dikeker kesalahan orang mulu. Nah, itu bahaya. Jadi mendingan membahas kesalahan daripada membahas
kebenaran. Jadi orang lain dianggap salah mulu sama kita. Itu ada satu permainan di sini para jemaah. Ya, maning merasa salah, jadi orang lain dibenarkan. Daripada merasa benar, maka orang lain disalahkan. Itu ada ikhtilaf kubro, ada ikhtilaf sugro. Jadi perbedaan di situ nggak jadi batal karena kita beralih kepada Imam Rafi'i. Inti di dalam sujud adalah jidat. Gitu ya? Tapi Syekh Nawawi memberikan fatwa kalau salah satunya kagak ditekuk aja tuh kakinya tuh, kan gini nih. Karena katanya nih kalau nggak ditekuk, kalau lari aja nih, balap lari. Oh, kan ada ini nih di sininya nih, start. Tuh, kakinya kan diginiin, mau lari. Nah kalau kakinya begini nih, ini nggak nendang para jemaah. Tuh hikmahnya. Kalau begini, kalau orang mau balap lari kan kakinya gini nih. Nendang nih kalau begini nih. Jadi ada tenaga buat ngedorong lari. Tapi kalau begini, nggak bisa. Kata Syekh Nawawi, ini kaki kalau ditekuk begini Pak, nanti lari ke surganya cepet nih, ada dorongannya. Oh ada hikmahnya. Asrarul ubudiyah. Itu ada rahasianya. Makanya saya bilang gini ini kakinya, ya. Dan itu obat sebenarnya, banyak hikmahnya. Kaki ditekuk, nih. Ini obat kena mata nih. Kalau bisa sejam aja ditekuk begini nih, baca zikir, ini kesini nih saraf nih, ngobatin ini sini. Nggak percaya duduk aja, masa saya Nawawi bohong, ditekuk. Itu hikmahnya kena saraf mata. Itu nanti tuh mata bisa berubah lama-lama jadi terang lagi nantinya. Belum ini nih ketekuk sini nih. Kalau sujud tahiyat akhir kan namanya tawarruk. Ya, pantat itu kan nempel ke sini. Kan ini kan ketahan, Pak. Jadi di sini ada enzim tiroid apa di sini nih. Ketekuk kena lambung. Ngobatin lambung itu sebenarnya dulu begitu tuh. Jadi masing-masing punya alasan secara faedahnya. Tetapi kalau untuk sah, memang kalau cuman baca Kasifatus saja, baca Riyadul Badi'ah, Riyadul Jani'ah, itu masih berkutak di situ aja. Itu mualim tuh. Masya Allah. Anim banget. Kan ada Taujul Adilah tuh. Di situ ada masalah ikhtilaf sughra, ikhtilaf kubra, dibahas. Jadi ini waktu di kampung sampai digetok sujud nggak diginiin. Ngomong lagi yang ngegetoknya. Balik lagi lu kagak sah sholat. Saya balik lagi sholat tadi apa lagi? Sampai segitunya baru baca kitab Kasifatus saja atau Riyadul Badi'ah. Biasanya gitu Pak. Kalau orang baru mulai ngerti galak. Tapi kalau terus nih ngaji nggak galak kagak. Orang salah dikit dimaklum. Sebab kita juga banyak salah. Banyak salah. Kalau kita kan kagak nih. Yang suaranya enak bener nggak ajan, giliran yang ajannya nih mana batu mulu, aki-aki lagi nih. Yang ajan siapa sih itu? Nah dia yang bisa di rumah mulu. Giliran orang yang bisa ajan ngoceh mulu. Tadi yang ajan siapa itu? Kalau kagak enak nggak usah deh. Nah dia yang enak, yang suaranya bagus, kagak mau ke masjid, tapi di luar dia ngoceh aja. Nah, kan orang ini ada yang begitu merasa terganggu, intinya dia salah sendiri. Dulu yang bisa kenapa di rumah melulu? Ada lagi yang jadi imam, itu yang jadi imam udah kagak enak, mana napasnya udah pendek, sengal-sengal jadi imam lagi. Nah ente yang enak suaranya, yang bagus suaranya,
terus Makharijul Huruf juga bagus, kagak mau jadi imam. Giliran orang yang begitu diomongin juga nggak bener aja. Itu kan manusia macam-macam Pak di situ, macam-macam udah. Ngekernya kesalahan orang mulu, nggak bakal sempurna begitu. Ya. Jadi enggak, kalau bahasa Jawanya nginceleng, gitu. Nginceleng gitu. Itu sih nggak bakal bener-bener begitu. Ibadahnya nggak bakal bener, nginceleng kesalahan orang mulu. Ya kita yang enak di situ husnuzon aja gitu. Alhamdulillah ada yang ngegantiin saya jadi imam. Kan enak jadinya. Itu. Aneh nggak bisa dia maju. Jangan kegituannya mulu yang dipekarain sama kita. Kan jadi gugur kewajiban kita. Ada yang ngegantiin. Ini bawaannya ngorek-ngorek kesalahan orang mulu. Udah, sampai sini aja dulu. Tandain. Tadi kalau yang pas batal di rakaat kedua, itu bukan yang harusnya 3 langkah doang misalnya. Oh iya. Dari imam. Imam batal rakaat kedua. Kita kan di sini. Ya. Depan sini berarti ya. Kesini aja cukup 3 langkah kemari. Kalau yang batal bahkan kabur ke sono udah batal nih Mas. Ini yang mau gantiin. Yang gantiin ya nggak usah 3 langkah, 1 langkah juga cukup. Yang penting tumitnya beda ame makmum. Gitu. Nah, kalau mau kemari juga gitu, tadinya nyentrik dikit. Maju kemari ini nih. Gitu. Ngajinya belum sempurna, gantiin imam kesini aja. Ngelangkahnya kayak orang normal biasa aja, kayak orang lagi utang. Ini batal. 1 berangkat. Sini lagi ini busuk aja ke sini. Batal. Begitu aja diatur, Pak. Itu mau sembarangan. Makanya atur aja dah. Ngelangkah. Yang penting beda tumitnya ame makmum. Iya betul nih mesti ditanyain. Sebab cara ngelangkahnya nggak boleh sembarangan. Namanya masuk melangkah aja kayak orang main ciplek apa main apa tuh. Bakal loncat ini. Ya batal. Udah, ayo zikir itu. Ini baca zikir.